dari All In Project. Kali ini akan mempresentasikan hasil rancangan bisnis plan kami berupa aplikasi Masterfish yang akan menjadi solusi para calon petani tambak memulai usaha budidaya ikan air tawar. Masalah yang melatar belakangi aplikasi kami adalah besarnya biaya pelatihan offline yang dikenakan oleh KKP. Selain itu, diramalkan pada 2048, ikan tangkap akan sulit didapat karena terjadi overfishing. Dan banyaknya daerah yang sumber daya alamnya kurang mendukung untuk melakukan budidaya ikan air tawar dengan metode konvensional. Karena itu, Masterfish hadir sebagai solusi segala permasalahan tersebut. Masterfish berupaya mendigitalisasi program pelatihan yang didirikan oleh KKP. Karena itu, besar kesempatan Masterfish bekerja sama dengan KKP agar para calon petani tambak mendapatkan konsultasi dari ahli yang berada di KKP. Dan tentu KKP akan menghemat anggaran yang dikeluarkan. Masterfish juga mempermudah petani tambak mendapatkan produk yang diperlukan selama proses budidaya karena terintegrasi dengan marketplace. Visi dari KKP adalah meningkatkan produksi ikan air tawar yang akan menjadi substitusi ikan tangkap yang dikabarkan akan sulit didapat pada 2048. Dan misinya adalah meningkatkan jumlah petani tambak dan membantu upaya KKP dalam menggerakkan gemar ikan. Serta tujuan akhir dari Masterfish adalah terciptanya kampung-kampung perikanan sesuai dengan program-program utama KKP. Adapun strength, weakness, opportunity, dan threat yang ada dengan strength-nya adalah Masterfish menjadi aplikasi pertama yang menjadi platform edukasi budidaya ikan air tawar, mulai dari pembuatan kolam dan menyediakan produk mulai dari material hingga benih ikan yang sejalan dengan kegiatan KKP, yaitu mengadakan pelatihan. Namun, sayangnya Masterfish belum terintegrasi dengan perangkat IoT yang membuat petani tambak harus menginputkan data-data secara manual sehingga diperlukan pengembangan lebih lanjut. Opportunity-nya yaitu permintaan pasar akan ikan budidaya meningkat 11% setiap tahunnya. Demi program utamanya, KKP melakukan pelatihan ke banyak daerah sehingga menjadi peluang bagi Masterfish untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Serta threat-nya yang menjadi ancaman kami adalah terjadi bug aplikasi, kompetitor mengembangkan fitur serupa, dan terjadi masalah pada supplier sehingga kreativitas akan terganggu. Adapun target pasar kami dengan geografis berasal dari Yogyakarta, dikarenakan tingkat konsumsi ikan yang rendah, sehingga kami bertujuan untuk meningkatkan produksi ikan air tawar di daerah tersebut dengan demografi berusia 25 sampai 46 tahun, yang merupakan seorang calon petani tambak yang membutuhkan bimbingan budidaya ikan air tawar. Media komunikasi yang akan kita gunakan adalah sosial media. Dengan sosial media utama kami adalah Facebook, yang mana target audiensnya sesuai dengan target audiens Masterfish, dengan website sebagai perantara untuk meningkatkan search engine optimization dan WhatsApp list yang biaya lebih terjangkau, tanpa harus mengumpulkan data-data yang lengkap daripada pengguna. Selanjutnya saya akan membahas terkait bauran marketing yang terdiri dari 4P, Price, Place, Promotion, dan Product. Yang pertama ada price, di mana aplikasi kita ini menerapkan harga 10% di atas supplier sebagai labanya. Selanjutnya ada place atau tempat, yaitu tempat di mana kita mendistribusikannya. Di sini kita bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau yang biasa disingkat dengan KKP, di mana KKP serta pemerintah setempat itu mengadakan pelatihan sebagai upaya pengembangan ikan air tawar. Selain itu, kita juga menjalin hubungan mitra dengan supplier benih ikan, serta penyedia alat dan bahan kebutuhan budidaya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku. Lalu, untuk promosi, di sini kami menggunakan metode above the line atau tematik untuk membangun merek baru dengan mengadakan marketing event sambil mengunjungi desa-desa dengan tujuan untuk memberikan mereka pelatihan budidaya ikan dan memberikan hadiah gratis berupa paket material kolam beserta benih ikan. Kami juga akan membuat sebuah komunitas bagi para petambak ikan agar mereka saling terhubung. Terakhir, ada produk, di mana produk kami memiliki unique selling point atau titik penjualan yang unik, di mana sebagai fitur aplikasinya itu user dapat memulai dengan sistem bioflok atau konvensional berdasarkan sumber daya alamnya agar lebih efisien. Kami menyarankan untuk menggunakan sistem bioflok, di mana dengan memulai budidaya menggunakan aplikasi ini, user dapat memilih kolam, memilih jenis ikan, serta terdapat tutorial-tutorial merawat kolam dan ikan, terdapat edukasi mengenai budidaya ikan. Kita juga dapat membeli kebutuhan dan peralatan budidaya ikan air tawar
mendapat rekomendasi perawatan ikan, serta dapat berkonsultasi langsung dengan para ahli. Selanjutnya terdapat use case diagram dan class diagram yang akan dijelaskan oleh Farhan. Pada use case yang kami gunakan, terdapat beberapa aktor yang terlibat, yaitu yang pertama user atau pengguna. Pengguna aplikasi di sini adalah penambak air tawar yang dapat menggunakan aplikasi untuk melakukan budidaya ikan air tawar. Mulai dari login, melihat informasi terkait budidaya ikan air tawar, lalu mengolah pembudidayaan itu tersendiri. Lalu aktor selanjutnya adalah admin. Admin di sini akan mengolah aplikasi dari pengelolaan user, pemberian bahan-bahan, lalu menambahkan informasi terkait pemberian ke aplikasi. Lalu ada konsultan. Konsultan akan menjadi aktor yang mengelola konsultasi dari user yang dapat menerima berupa pertanyaan dan memberikan jawaban. Baiklah, selanjutnya kelas diagram. Pada kelas diagram yang kami gunakan, terdapat 13 kelas diantaranya kelas admin, kelas bahan, kelas penambak, kelas konsultan, kelas kolam, kelas cuaca, kelas perawatan, kelas air, kelas ikan, lalu kelas penyakit, kelas vitamin, kelas pakan, dan kelas suhu. Dan di setiap kelas itu memiliki atribut dan metodenya masing-masing. Saya kembalikan kepada Saudari Nabel. Selanjutnya terdapat usaha dan juga keuangan yang akan dibahas oleh Zaki. Kami membuat timeline usaha yang kami rencanakan dalam 1 tahun ke depan, mulai dari praoperasi, launching, hingga tahap pengembangan perangkat. Bisa dilihat pada tabel berikut. Pada praoperasi, kami mulai dari pembuatan bisnis plan dan proyeksi keuangan. Pada tahap ini, kami membuat BMC, menghitung semua kebutuhan untuk membuat usaha, dan lain-lain. Lalu, pembuatan logo perusahaan. Setelah itu, pembuatan aplikasi di mana kami mulai menganalisis SWOT, mendesain UI, dan lain-lain. Selanjutnya, kami akan berdiskusi untuk membuat rencana marketing untuk aplikasi kami. Lalu, kami akan survei lokasi, biaya perusahaan, dan supplier. Setelah itu, kami akan menyewa tempat dan peralatan. Lalu, melakukan kerjasama dengan para supplier dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan terakhir, perekrutan sumber daya manusia. Setelah operasi, kami akan launching aplikasi dan akan melakukan pengembangan perangkat berbasis IoT. Untuk pendapatan yang kami peroleh dalam 1 tahun sekitar Rp899.471.730 dengan modal yang kami keluarkan sekitar Rp783.095.610, maka laba yang kami terima sekitar Rp116.376.120. Sekian dari saya, mungkin akan lanjutkan lagi dengan Nadira bin Indi. Oke, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya terdapat lengkap penggunaan aplikasi yang akan dijelaskan oleh Gali. Baik, di sini saya akan menjelaskan tahapan dari aplikasi Masterpiece. Yang pertama, user akan diminta untuk melakukan atau mendaftarkan akun di dalam aplikasi Masterpiece. Selanjutnya, user akan diminta untuk memilih sistem tambak yang akan ia pilih. Di sini, user akan mempelajari lebih lanjut tentang sistem tambak yang akan dia pilih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tahapan dari aplikasi Masterpiece. Yang pertama, user akan diharuskan untuk mendaftar akun terlebih dahulu. Kemudian, user akan diminta untuk memilih sistem yang diinginkan untuk memulai tambak yang akan dibuat. Selanjutnya, user dapat mempelajari lebih lanjut tentang sistem tambak yang ia pilih. Kemudian, user akan diminta untuk memilih jenis ukuran kolam yang disediakan. Kemudian, user juga akan diminta untuk memilih jenis ikan yang akan dibudidaya. Setelah memilih ukuran kolam dan jenis ikan, user akan diberikan list berupa kebutuhan alat dan bahan yang akan dipersiapkan untuk budidaya. Di sini, user dapat mengubah baik ukuran dan jumlah dari alat dan bahan. Kemudian, user memasukkannya ke dalam keranjang. Setelah memasukkannya ke dalam keranjang, user dapat melakukan pembelian terhadap alat dan bahan yang telah dimasukkan ke dalam keranjang. Setelah itu, user akan membeli barang dan alat yang telah dimasukkan ke dalam keranjang. Setelah memasukkannya ke dalam keranjang, user dapat men-check out-nya. Di sini, user memasukkan alamat
terhadap barang yang akan dikirim. Setelah memasukkannya ke dalam keranjang, user dapat melakukan pembelian dan terdapat pilihan pembayaran. Setelah itu, user dapat membayarkannya melalui metode pembayaran yang dipilih. Setelah pembayaran terverifikasi, user akan diarahkan ke menu beranda. Di sana terdapat fitur kolamku yang berisi tentang perawatan ikan dan kolam. Setelah pembayaran terverifikasi, user akan diarahkan ke menu beranda. Di sana terdapat fitur kolamku yang berisi tentang perawatan ikan dan kolam. Jika terdapat ketidaksesuaian pada kolam atau pada ikan, user akan diberikan fitur konsultasi untuk mengkonsultasikan ketidaksesuaian pada ikan dan kolam. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada Nadira Belinda. Sekian, terima kasih. Saya Nadira Belinda. Saya Nisila Samahira. Saya dari Aryo Prayudo. Saya Muhammad Farhan Al-Kautsar. Saya Zaki Ahmad Faisal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.